Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kalau dari kelompok 2 akan memaparkan tugas UAS mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Tugas yang akan kami paparkan yaitu tugas video kampanye praktek baik yang dilakukan untuk memenuhi syarat sebagai ujian akhir semester 1 PPG Prajabatan Gelombang 2 yang mengusung tema penerapan scaffolding pada ZBD dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi mengintegrasikan kosakata menarik berbentukan media ubur-ubur yang beranggotakan 1. Aprilia Ridaf Arifa, kedua Arashida Nafi, ketiga Arini Nurmileni, keempat Ayu Widayanti, kelima Ika Mujianingsih, keenam Irma Nurmala. Berikut penerapan scaffolding pada ZBD yang kami lakukan. Menurut Vygotsky, ZBD merupakan sebuah pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap-tahap pembelajaran. Kemudian guru akan mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar kepada peserta didik. Scaffolding di sini digunakan guru untuk memberikan bimbingan atau motivasi kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. ZBD seorang anak tidak tetap berubah seiring dengan pembelajaran anak. Apa yang dapat dilakukan anak hari ini hanya dengan bantuan pada hari berikutnya akan bisa dilakukan sendiri oleh anak kecil. Lalu saat anak menghadapi tugas yang lebih sulit, muncullah tingkat perbuatan dengan bantuan baru. Siklus ini berulang terus-menerus, sementara si anak menguasai keterampilan dan kemampuan yang semakin baik. Di sini Vygotsky menggunakan gagasan ZBD untuk menunjukkan mengapa metode penilaian anak yang terkenal pada masanya tidak dapat menghasilkan gambaran tepat tentang perkembangan anak. Penerapan scaffolding selama proses pembelajaran pada materi mengintegrasikan kosakata yang unik pada kelas 3 SDN Kepatihan 5 dan menggunakan media ubur-ubur berjalan secara efektif. Penerapan ZBD pada peserta didik kelas 3 secara umum memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Namun, terdapat beberapa peserta didik yang belum bisa mengikuti materi seperti teman yang lain. Pada kali ini akan mengulas mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia yang menuntun penugasan materi secara bertahap sehingga peserta didik didampingi dengan berangsur-angsur dan diberikan kepercayaan untuk dapat mengedepankan proses belajar secara mandiri. Scaffolding memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih mandiri secara operasional. Penerapan pembelajaran secara scaffolding pada ZBD di kelas 3 SDN Kepatihan 5 dapat memecahkan masalah kesulitan peserta didik dalam pembelajaran. ZBD merupakan suatu media jarak antar kemampuan peserta didik yang melakukan suatu tugas bisa dilakukan dengan bantuan atau bimbingan dari orang lain. Sedangkan pembelajaran scaffolding merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika siswa mampu mengerjakan secara mandiri. Scaffolding terbagi menjadi 4 tahap. Pertama, kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik agar peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran, sementara guru hanya sebagai fasilitator atau pendamping di kelas. Kemudian nomor 2, pada kegiatan pembelajaran, guru melakukan kegiatan dengan berdiskusi dan tanya jawab yang menggunakan pertanyaan pemantik. Yang ketiga, pada kegiatan awal, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta didik. Dan yang terakhir, guru menampilkan media pembelajaran yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik dan meningkatkan motivasi belajar serta membuat peserta didik mampu berpikir kritis. Berikut merupakan praktik baik yang dilakukan oleh kami pada saat PPL 1 pada kelas 3 SDN Kepatihan 5. Di sini kami menyusun kelompok belajar untuk kelas 3, di mana ada 4 kelompok dan beranggotakan peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda di setiap kelompok. Minimal 1 peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi untuk menjadi tutor sebaya dalam kelompok tersebut. Di sini guru menampilkan video lagu Nenek Moyangku seorang pelaut yang berkaitan dengan materi mengintegrasikan kosakata unik agar peserta didik lebih mudah memahami materi
Kemudian guru memberikan games menggunakan media ubur-ubur yang dimana pada tentakel ubur-ubur banyak berisikan kosakata yang unik yang ditemukan pada bait lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Untuk berdiskusi dengan kelompoknya, di sini guru memberikan bantuan secara penuh kepada peserta didik yang benar-benar mengalami kesulitan. Kemudian bantuan tersebut lama-kelamaan akan dikurangi hingga dihilangkan sampai peserta didik tersebut dapat menyelesaikannya. Semua peserta didik diberikan peluang untuk melakukan tanya jawab dengan guru. Pada tahap akhir, guru dan peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran untuk menetapkan rencana tindak lanjut untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding pada CPD dalam berdiskusi dengan kelompok, peserta didik mampu mengungkapkan kesulitan materi yang sedang dipelajari dan teman yang lebih mampu juga dapat membantu dalam menjelaskan, hingga tidak ada kesenjangan antara peserta didik yang mampu dan kurang mampu. Selain itu, peserta didik juga senang dalam mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran di luar kelas. Peserta didik dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan eksplorasi sehingga dapat mengembangkan kemampuan motoriknya. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.